Ya, kreativitas yang dibuat dituntut untuk menciptakan solusi dan pertimbangan dalam mengevaluasinya akan menunjukkan praktek kerekayasaan ternyata lebih dari hanya sekedar seni atau art. Ya. Jadi ke depan memang bidang teknik dengan seni sangat erat karena tidak mungkin mendesain mobil hanya kotak saja. Ya. Dan konon desainer mobil itu di Italia, jadi jangan coba produsen mobil di seluruh dunia itu membuat desain mobil sendiri kalau tidak kiblatnya dari desainer di Italia tadi ya. Nah seperti juga mode pakaian kiblatnya Paris ya. Di seluruh dunia mungkin melihat ke situ ya. Oke, konsiderasi ekonomi. Bila masyarakat harus dapat menikmati karya kerekayasaan, maka solusi haruslah ditujukan kepada mereka sampai kepada jangkauannya. Perusahaan akan kandas bila tidak mengembalikan modal yang ditanam. Demikian pula benefit to cost ratio yang baik sungguh diperlukan dalam perusahaan milik negara. Tadi sudah disinggung ya, benefit cost ratio. Meskipun proposal proyek mungkin dapat memenuhi fungsinya secara menakjubkan, solusi akan roboh bila tidak berhasil memberikan keuntungan kepada perusahaan atau masyarakat. Karena itu, chief insinyur harus memiliki minat dan seksama terhadap rincian pembiayaan, biaya pengembangan, biaya pembuatan, dan biaya penggunaan solusi itu. Seorang insinyur harus sadar akan produktivitas dari kreasinya, baik secara teknis, apakah benda itu dapat dibuat sepenuhnya, atau secara ekonomis, apakah benda itu dapat dibuat dengan biaya yang dapat ditoleransi. Nah, sedikit tentang produktivitas itu adalah merupakan perbandingan antara output dibagi input. Ya. Inilah rumus produktivitas. Artinya kalau outputnya 150, inputnya 100, maka kalau dia tetap outputnya tapi inputnya bisa turun 80, ini sudah produktif. Atau sebaliknya dia menghasilkan ini 80 200, ini 100 juga produktif ya. Nah, kadang-kadang dikaburkan dengan istilah produksi. Wah, produksi pertanian kita meningkat sekian kali lipat. Nah, tapi kalau dia meningkatnya dari 150 menjadi 200 tapi biayanya meningkat jadi 1000, itu bukan produktif. Itu hanya peningkatan outputnya aja, tapi peningkatan inputnya jauh lebih banyak, jadi biayanya lebih besar. Nah, yang paling baik adalah kalau produktivitasnya meningkat, artinya outputnya meningkat, justru biayanya turun. Nah, inilah paling baik produktivitas. Nah, itu tadi yang contoh handphone saya sampaikan, itu produktivitasnya sangat baik karena outputnya meningkat, biayanya menurun. Nah, untuk itu kita harus mencapai apa yang disebut produktivitas yang tinggi dalam apa yang kita buat, mungkin gunungan lah ya, gunungan produktivitas. Kenapa? Karena di sini ada fondasi. Fondasinya itu adalah manajemen tata graha, bahasa atau good housekeeping ya. Ini konsep sederhana tapi baik kita terapkan ya. Apa yang dimaksud? Jadi ini dikenal sebagai
Kalau bahasa Jepangnya 5S, bahasa Indonesianya 5R. Jepangnya di sini ada seiri dan sebagainya ya. Dan seterusnya. Kalau 5R ini menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, ringkas, rapi, resik dulu ya, resik dulu, rawat, dan yang kelima adalah rajin. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mencapai produktivitas yang tinggi, benahi dulu fondasi. Apa? Ringkas barang-barang yang tidak perlu, diringkaskan, disingkirkan, sehingga hanya barang perlu saja yang ada di lingkungan kita. Setelah itu apa? Dirapihkan. Jadi kita merapikan hanya barang-barang yang diperlukan. Setelah itu apa? Resik, dibersihkan. Jadi setelah barang yang diringkas, dirapihkan, dibersihkan. Nah, membersihkan itu bukan hanya mengelap, menyapu dan sebagainya. Tapi kalau motor itu, resik itu selain menyemprot juga memeriksa apakah ada oli yang bocor, ada skrup yang kendor dan sebagainya. Nah, semua orang suka bersih, tapi tidak semua orang suka membersihkan. Misalnya apa? WC kita pengennya sih bersih, tapi ada jijik kalau megang sikat WC-nya kan. Nah, kalau di hotel bintang 5 atau di bioskop 21 masih bisa nyaman.